Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSJ Ajem Yunlong. Langsung saja ke firman Tuhan hari ini yang saya beri judul 3 komponen transformasi. Untuk itu kita buka Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Seperti biasa yang bisa membacanya sambil bangkit berdiri, mari kita lakukan bersama-sama. Kalau tidak, mari dengarkan dengan saksama. Lukas 23 ayat 39 sampai 43 berbunyi 23. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau dan aku akan bersama-sama di dalam Firdaus." Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami rindu engkau untuk terus ada dan beracara dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini kami rindu untuk belajar lebih lagi tentang transformasi. Untuk berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, ada 3 komponen transformasi yang ingin saya bagikan kepada saudara hari ini berdasarkan Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Yang pertama, ya, untuk transformasi yang sungguh-sungguh terjadi harus ada masa lalu. Untuk transformasi sungguh-sungguh terjadi harus ada kehadiran Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, harus ada kuasa Tuhan yang terjadi. Saudara, kalau tidak ada 3 komponen ini, maka yang ada adalah perubahan, tapi kemudian bisa berubah lagi dan berubah lagi. Ya, kita mau belajar mengenai transformasi yang sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang membawa kita kepada perubahan yang nyata, perubahan total, perubahan permanen, di mana orang dapat melihat hidup kita yang lama berbeda dengan hidup kita yang baru di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, saudara-saudara, komponen masa lalu. Kalau kita melihat dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43, di sini dikatakan ada satu orang jahat yang disalibkan bersama Yesus, memilih untuk percaya Yesus dan mengatakan, "Yesus, ingatlah aku." Yang satu jahat. Seringkali saat kita melihat peristiwa penyaliban, kita taunya pokoknya dari 2 orang jahat yang disalibkan bersama Yesus, yang satu baik, yang satu jahat. Tapi ternyata sebenarnya orang yang baik pun, yang percaya kepada Yesus pun saat disalibkan bersama Yesus ini, ternyata di saat itu ada waktu di mana dia juga masih tidak percaya kepada Yesus. Dikatakan dalam Matius 27 ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Lalu Markus 15 ayat 32 lebih jelas lagi. "Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi artinya orang yang disalibkan bersama Yesus yang baik ini, yang mengatakan kepada yang jahat, "Kamu tuh jangan mencela Yesus ya. Kita ini layak disalibkan, Yesus nggak layak disalibkan." Orang yang berkata ini saja ternyata ikut mencela pada awalnya, saudara-saudara ya. Baru kemudian terjadi suatu transformasi, saya percaya ya. Dan akhirnya dia memilih untuk percaya kepada Yesus dan mengatakan, "Yesus, ingat aku." Artinya di sini ada peristiwa di mana sebenarnya ada masa lampau atau masa lalu dari orang tersebut, lalu kemudian terjadi transformasi dan akhirnya dia berubah. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Untuk ada suatu transformasi, harus terlebih dahulu ada masa lalu. Bagaimana caranya kita mau masuk ke masa sekarang kalau tidak ada masa lalunya? Kita mau masuk ke tahun 2023, tetap harus melewati tahun 2022. Tidak mungkin kita dari tahun 2021 loncat ke tahun 2023, kecuali itu di film. Ya, jadi bisa loncat dari tahun ini ke tahun lain dan sebagainya. Tapi kalau berbicara kehidupan kita yang nyata, ya apalagi berbicara tentang transformasi yang nyata, maka kita berbicara ada perjalanan dari masa lalu ke masa sekarang. Jadi artinya ada hal-hal di masa lampau yang kita lakukan atau mengenai diri kita yang ada kesempatan di mana kita bisa diubahkan untuk kita masuk ke masa yang sekarang, atau kita tetap ya dengan masa lalu tersebut. Nah, saudara,
yang ingin kita garis bawahi hari ini adalah jangan takut atau malu seberapapun jeleknya masa lalu kita, seberapapun buruknya itu, ya. Yesus datang justru untuk mengubahkan saya dan saudara, mentransformasikan saya dan saudara-saudara, ya. Yesaya 43 ayat 18 berbunyi, jangan ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal dari zaman purbakala. Ada ajakan dari Tuhan untuk tidak mengingat masa yang lalu, ya. Jadi Tuhan justru mencari orang-orang yang memiliki masa lalu yang bisa diubahkan, bisa ditransformasikan, bisa didaur ulang. Yang percaya katakan amin, ya. Seperti halnya dengan penjahat yang disalibkan bersama Yesus tersebut. Ternyata di awal-awal dia mencela Yesus juga. Tetapi justru karena ada masa lalu tersebut yang perlu diubahkan, saya percaya dengan Yesus di sampingnya, maka dia ditransformasikan oleh Tuhan dan akhirnya dia bersama dengan Yesus di Firdaus. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, saudara-saudara, untuk transformasi terjadi dengan sungguh-sungguh harus ada kehadiran Tuhan. Itu poin yang tadi saya sentuh di akhir dari poin yang pertama, ya. Bahwa ada masa lalu orang tersebut disertai dengan Yesus di sampingnya. Artinya ada Yesus, ada hadirat Tuhan di sampingnya. Maka terjadi satu transformasi. Yang percaya katakan amin, ya. Saudara, Lukas 19 ayat 9-10 berbunyi, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, ini peristiwa di mana Yesus masuk ke Sakeus punya rumah, ya. Sakeus itu pemungut cukai, ya, orang berdosa, tapi Yesus memilih untuk masuk ke rumah daripada Sakeus, ya. Dan ternyata pada saat Yesus masuk ke rumah Sakeus, maka Sakeus keluar sudah menjadi orang yang diubahkan. Dia keluar dengan transformasi di dalam kehidupannya. Dan ini yang justru Tuhan cari, ya, seperti tadi saya utarakan, ya. Jangan malu dengan masa lalu, ya. Yesus saja datang dan masuk ke rumah Sakeus karena memang orang-orang seperti Sakeus yang Yesus cari, ya. Ayat 10 dari Lukas 19 juga dilanjutkan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan bukan datang untuk mencari orang-orang kudus, orang-orang suci, ya. Tuhan datang untuk mencari orang-orang yang hilang untuk kembali dikuduskan, disucikan supaya menjadi serupa dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin, ya. Dengan hadirat Tuhan maka akan terjadi perubahan. 2 Korintus 3 ayat 18 berbunyi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya Roh Kudus, Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan kita yang mengubahkan saya dan saudara. Yesus masuk ke dalam rumah Sakeus, Sakeus diubahkan. Saat Yesus di dalam wujudnya Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita akan diubahkan, ditransformasikan seperti Sakeus. Yang percaya katakan amin, ya. Ya, tadi kita diingatkan lagi, ya, bagaimana sang penjahat, ya, tadinya mencela dan lain sebagainya. Di saat yang sama, saudara-saudara, tetapi dengan hadirat Tuhan bersama-sama dengan orang tersebut, dia juga ditransformasikan. Yang percaya katakan amin. Saudara, 2 Korintus 3:17 berbunyi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saat ada Tuhan, ada kemerdekaan, ada pembebasan terjadi. Tuhan ada bersama dengan orang jahat tersebut di kayu salib, maka orang jahat tersebut yang satu akhirnya menjadi dibebaskan dari dosa-dosanya. Sakeus pun demikian, begitu pula dengan saya dan saudara. Saat ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, maka masa lalu kita seburuk apapun akan diubahkan, akan ditransformasikan. Yang percaya katakan amin. Tapi ada poin yang ketiga atau yang terakhir, saudara-saudara, ya, yaitu poin kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin, ya. Saudara-saudara, sang penjahat diubahkan, Sakeus diubahkan, ya. Bukan hanya karena Yesus ada di sana, tetapi karena Yesus mengekspresikan kuasanya sebagai Tuhan. Yang percaya katakan amin, ya. Saat dia datang kongko-kongko dengan Sakeus itu bukan cuma sekedar kongko-kongko untuk mencoba mengubahkan seseorang, tetapi dia mendeklarasikan kuasa Allah, dia mengklaim, ya, menubuatkan, ya, mengucapkan berkat, ya, kepada Sakeus. Bukan mencaci, bukan menjudge atau menghakimi, kamu nggak boleh gini-gini, ya. Tetapi dia memberikan kasihnya terlebih dahulu dengan menubuatkan ada perubahan terjadi di dalam diri kamu. Sakeus, kamu bukan orang jahat, kamu orang baik, ya. Dan Sakeus percaya bahwa saya ini harusnya bukan orang jahat, saya orang baik. Dan dia menerima hal tersebut, dan dikatakan di dalam firman Tuhan bagaimana dia akhirnya mau diubahkan, saudara-saudara, ya. Ada kuasa Tuhan. Dan saat kita berbicara kuasa Tuhan ini, saudara, ya, ini ada dua hal yang juga harus kita ingat. Yang pertama adalah respon saya dan saudara. Karena kuasa Tuhan itu
Pasti ya dan amin, saudara-saudara. Tapi dikatakan firman Tuhan ada di beberapa kota, mujizat Tuhan tidak terjadi bukan karena kuasa Tuhan tidak bekerja, tetapi orang-orang tidak percaya. Ya, begitu pula dengan saat dia disalibkan. Tidak mungkin hadirat Tuhan tidak dapat mengubahkan penjahat yang satunya. Tapi ternyata yang meresponi hanya penjahat yang satu, sementara yang satunya tetap memilih untuk mencela Yesus. Ya, sehingga kuasa Tuhan tersebut bukan tidak bekerja kepada penjahat yang satunya, tetapi karena penjahat tersebut memilih untuk tidak percaya, sementara yang satunya ya dia memilih untuk percaya, dia meresponi, ya, dia mengerti bahwa ada masa lalu dia yang harus diubahkan, ya, dia akui itu, lalu dia meresponi ada hadirat Tuhan di situ dan ada kuasa yang dia rasakan, ya. Dan dia meresponinya, saudara-saudara. Sebagaimana dikatakan Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ini kuasa Tuhan ya. Air yang berbeda dengan air yang lainnya. Kalau air itu kan membuat kita untuk tidak haus lagi ya. Benar, tapi saudara pernah nggak saudara minum air terus tidak perlu minum lagi sama sekali? Nggak mungkin. Kita dalam hidup selalu perlu air. Bahkan setiap hari kita harus diisi air ya. Saya lupa berapa liter, tapi harus diisi air. Kalau nggak kita akan dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh kita. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa dia adalah air hidup. Dia air yang tidak akan membuat kita haus lagi kalau kita meresponinya. Tapi kita harus lakukan tindakan tersebut. Apa respon yang harus kita lakukan? Kita harus minum air tersebut. Airnya tersedia, Yesusnya tersedia, kuasanya tersedia. Tapi kita harus minum air tersebut. Kita harus ambil tindakan untuk percaya kepada Tuhan. Sebagaimana penjahat yang satu akhirnya mengambil tindakan untuk percaya. Ya, kita harus responi. Ya, kalau saudara mau ada transformasi terjadi luar biasa dalam kehidupan kita, kita punya masa lalu nggak perlu takut. Yes. Lalu kita ada hadirat Tuhan, kita rasakan yes. Tapi percuma kita sudah rasakan hadirat Tuhan, kita nangis-nangis, tapi kita tidak responi. Ya, dan kita tidak berusaha untuk melakukan perubahan atau instruksi yang Tuhan tadi katakan, jangan lihat lagi ke masa lalu. Ya, percuma kita nangis-nangis lalu akhirnya kita masih lakukan juga ya, saudara. Ya, jadi kita harus responi. Tapi juga yang kedua, di dalam poin yang terakhir ini yang perlu kita perhatikan adalah selain daripada kita harus meresponi, kita harus ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya, ya. Selain respon, ada waktu yang harus kita perhatikan. Yesaya 40:31 berbunyi, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka lari tidak jadi lesu, mereka jalan tidak menjadi lelah. Ini kan luar biasa, saudara-saudara. Orang lari itu harusnya capek. Tetapi kalau kita menantikan Tuhan, firman Tuhan menjanjikan kita jalan, lari, nggak bakal capek, tidak akan lelah, saudara-saudara. Ya, tapi syaratnya satu, menantikan Tuhan, menunggu waktu Tuhan. Banyak orang mau transformasi, mau diubahkan, mau langsung saja. Ada yang bisa, tapi tidak semuanya demikian. Tergantung kapasitas kita. Ya, contohnya kalau kita mau nge-gym atau mau badan kita menjadi lebih fit atau menjadi kurus saja bahkan ya. Saudara tergantung, saudara timbangannya mulainya di mana? Lah kalau saudara timbangannya mulainya 150 kg, ya jangan harap bisa berubah dalam waktu 1 minggu menjadi 90 kg ya. Tapi kalau saudara timbangannya hanya 96 kg dalam 1 minggu, mungkin ada kemungkinan saudara bisa jadi 90 kg kalau seandainya saudara lakukan diet yang ekstrim ya. Tergantung di mana saudara mulainya gitu ya. Jadi jangan membandingkan dengan orang lain punya transformasi. Tuhan bekerja pribadi lepas pribadi dengan saya dan saudara untuk mengubahkan, untuk mentransformasikan saya dan saudara-saudara ya. Jadi selain meresponi kuasa Tuhan, kita harus menunggu waktu daripada kuasa Tuhan tersebut terjadi. Di dalam firman Tuhan dicatat ada berapa kali Yesus diminta untuk melakukan mujizat. Dia katakan belum waktunya. Belum waktunya. Bukan berarti nggak akan ada waktunya ya, tapi cuma dikatakan belum waktunya. Jadi waktunya akan datang ya. Jadi transformasi di dalam Tuhan itu bukan transformasi yang seperti dunia ya, menghardik atau menghakimi dan mengharuskan kamu harus berubah ya. Yesus tidak datang ke rumah Sakeus untuk menghardik dia. Kamu harus berubah. Yesus datang katakan Sakeus, maaf, Yesus datang ke rumah Sakeus bukan untuk menghardik Sakeus ya, untuk kamu harus berubah Sakeus. Tapi Yesus, firman Tuhan catat, berkata kepada Sakeus, Sakeus turunlah, saya mau masuk ke rumah kamu. Dia mau datang, dia mau kongko-kongko, dia mau ngobrol, dia mau curcol, saudara-saudara. Tetapi ternyata lewat curcol tersebut, firman Tuhan mencatat bahwa Sakeus diubahkan ya. Ya, saya percaya ada banyak orang yang berusaha mengubahkan Sakeus sebelum Yesus datang. Tetapi perbedaannya adalah satu ya. Perbedaan satu.
orang banyak mau mengubahkan Sakyus. Komponen lainnya sudah ada. Masa lalu udah jelas-jelas masa lalu dia buruk, ya. Lalu kalau berbicara tentang hadirat Tuhan, ya, saya percaya nggak mungkin di zaman itu nggak ada ahli-ahli Taurat atau tokoh-tokoh agama yang berusaha untuk mengubahkan Zakheus, ya. Jadi mau berdoa lah atau apa, nggak mungkin nggak ada, ya. Dan begitu pula dalam kehidupan kita hari ini. Berapa banyak orang mau datang doakan kita, tetapi kalau tidak sungguh-sungguh ada kuasa Tuhan yang bekerja, dan itu hanya terjadi saat Yesus sungguh-sungguh ada di tempat itu. Dan bukan cuma itu, Yesus datang ke tempat Zakheus dan mengekspresikan kuasanya pun. Kalau Zakheus tidak meresponinya, sekali lagi percuma. Dan juga kalau bukan waktunya, ya percuma. Zakheus menantikan kedatangan Yesus sehingga dia dapat diubahkan dengan total dan juga dengan permanen. Saudara, Mazmur 73 ayat 26 berbunyi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagengku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, artinya Tuhan satu-satunya yang dapat menyempurnakan kita kembali, ya. Kita bisa gagal, ya, kita punya daging kita gagal, lalu tindakan-tindakan kita gagal, usaha kita untuk menjadi orang baik juga gagal, ya. Ini kembali kepada ketiga poin ini. Tidak perlu malu, tidak perlu takut, ya. Tetap cari hadirat Tuhan dan tetap nantikan Tuhan dan responi Tuhan, ya. Karena kalau itu Tuhan, ya, yang menjadi alasan transformasi kita, maka transformasi kita akan tetap, ya. Tetapi kalau itu hanya karena pendeta Anda, teman baik Anda, kakak rohani Anda, suami, istri, orang sekeliling Anda, ya, bisa nggak? Bisa. Tetapi itulah sebabnya kita selalu katakan kita ini hanya agen transformasi, tetapi sumber transformasi adalah Tuhan. Jangan sampai kamu berubah hanya karena saya yang menjadi agen dan mengajak kamu untuk berubah. Sebagai langkah awal nggak masalah, tetapi sekali itu terjadi, kita yang menjadi agen transformasi harus mengajak orang-orang untuk mengenal Yesus secara pribadi. Karena hanya hubungan pribadi dengan Tuhan yang akan memberikan transformasi yang tetap, ya. Bukan hanya sekedar transformer, ya. Tahu bedanya, saudara? Seperti film-film Transformers itu. Mereka itu kan berubah dari mobil jadi robot, bisa berubah lagi jadi mobil, bisa berubah jadi robot lagi. Saudara, ini Transformers. Tapi kita bukan Transformers, kita transform, artinya diubahkan sekali untuk selamanya menjadi serupa dengan Kristus dan diubahkan lebih lagi dengan menjadi serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin, ya. Satu-satunya kita boleh menjadi transformer itu adalah dengan arti kata lain, ya. Bukan transformer dalam arti kita yang terus-terus berubah, tetapi transformer kita yang mengubahkan orang yang ada di sekeliling kita. Tapi jangan lupa sekali lagi, kita mengubahkan orang tersebut harus kita hantarkan kepada Tuhan. Karena tidak ada manusia yang dapat mengubahkan siapapun juga. Hanya Tuhan yang dapat mengubahkan, ya. Bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kuasa Tuhan, karena roh Allah. Haleluya. Mari kita syukuri transformasi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, dan mari kita terus menjadi agen transformasi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.